Yang kedua, kalau tadi kualitatif itu rawan ganti judul, kalau kuantitatif itu saya bilang objektif. Ya, objektif artinya dia impaknya tidak mudah ganti judul. Ya, objektif itu artinya gini, yang didapat hasil A dalam penelitian, maka si penguji tidak bisa merubah itu harus B. Tidak bisa, harusnya A, Pak. Misalnya hasilnya ada pengaruh misalnya. Tidak bisa seorang penguji itu memaksa, itu harusnya tidak ada pengaruh. Tidak bisa. Makanya saya bilang judul skripsi tesis disertasi kuantitatif itu lebih aman. Ya, selama prosedur yang dilalui sudah benar. Ya, ingat ya, dalam penelitian kuantitatif itu jarang ganti judul selama prosedurnya sudah benar. Seorang penguji bahkan tidak bisa, misalnya hasilnya gini, hasilnya itu H0 diterima, tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan antara ini dan ini. Misal saya sebagai penguji tidak bisa, oh tidak bisa mas, oh tidak bisa mbak, hasilnya itu harus ada pengaruh, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Objektif. Kuantitatif itu harus objektif. Data yang disimpulkan harus data berdasar hasil penelitian yang apa adanya. Beda kalau dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu ini bagus, versi orang belum tentu bagus. Tapi kalau kuantitatif itu bilang ini mayoritas warna oranye. Nah, maka semua orang sepakat, oh itu warna oranye. Tidak mungkin dong orang bilang, oh itu warnanya hitam. Tidak mungkin. Nah, itulah bedanya kuant dan kual. Oke, itu positifnya. Sekarang negatifnya, ya, negatifnya atau minusnya penelitian kuantitatif. Ya, dari durasi waktu jelas lebih lama karena kalian harus menyiapkan instrumen. Ya, instrumennya beda dengan kualitatif. Ya, instrumen kalau dalam kualitatif itu bisa langsung dipakai asal sesuai dengan domain dan disetujui oleh dosen pembimbing atau validator. Kalau dalam kuantitatif, instrumenmu itu harus diuji dulu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Ya, sepakat bahwa salah satu fase paling berat dalam penelitian kuantitatif adalah fase uji validitas dan reliabilitas. Ya, bahkan saya menyebutkan fase ini itu sebagai fase penderitaan maksimum. Mengapa? Sering saya temui mahasiswa sudah membuat butir instrumen misalnya 100 butir dari dua variabel itu, masing-masing 50 butir. Dan itu sudah sesuai dengan indikator. Sudah saya koreksi juga. Ketika disebar ke lapangan, ke kelas kecil, ternyata yang valid cuma 2. Bayangkan. Dari 50 yang valid cuma 2, yang ini 50 yang valid cuma 3. Bayangkan. Dari 100 butir instrumen yang valid cuma 5 totalnya. Ini kalau mentalnya tidak kuat, dia bisa putus asa itu. Membuat instrumen itu tidak gampang, apalagi ketika diuji validitas ternyata jumlah yang diperoleh yang valid tidak sesuai harapan. Ya, sepakat ya, fase ini merupakan fase paling berat dalam kuantitatif, tapi enjoy ya. Kemudian jika dilihat dari sisi yang lain, kalau tadi dari sisi durasi dia lebih lama, kalau dilihat dari kerumitan jelas kuantitatif lebih rumit, ya, lebih rumit dan lebih sulit. Itu versi saya. Bayangkan mahasiswa yang tidak punya basic matematika, basic statistik yang bagus, teori ataupun praktis yang kemampuan praktis 8 yang bagus, jangan terlalu percaya diri mengerjakan kuantitatif. Karena apa? Kuantitatif itu harus detail, ya. Setiap prosedurnya itu ada teorinya sendiri yang harus dijalani. Contoh ketika nyebar instrumen, tidak boleh langsung disebar ke semuanya, tapi harus kelas kecil dulu. Baru ketika yang valid sudah diperoleh yang banyak yang valid, baru disebar ke kelas besar. Ya, jadi apalagi kalau mahasiswa itu tidak punya basic matematika atau statistik, bagaimana mungkin dia nanti akan mengerjakan analisis datanya, ya kan? Pasti tidak mungkin itu. Pak, kan sekarang banyak jasa-jasa pembuatan skripsi, ya. Memang benar, sekarang menjamur jasa-jasa seperti itu, tapi tolong ya sekali lagi, hindari kita membeli jasa seperti itu. Kalau sekedar untuk mengerjakan SPSS-nya, mengolah datanya, masih bisa ditolerir. Itu pun kalau bisa dengan teman, ya. Jangan sampai ada unsur membeli, ya. Itu bagi saya sudah
sudah unsur kejahatan akademik ya, walaupun masih dalam level yang kecil, tapi itu nanti menjadi kebiasaan yang buruk di kemudian hari ya. Nah ini, tapi ini jangan ditiru ya. Kuantitatif itu bisa digunakan main-main. Artinya kita bisa dengan mudah memanipulasi data. Maaf, jangan menilai pendapat saya negatif dulu, ini ada lanjutannya ya. Dalam kuantitatif itu positifnya itu kita bisa main-main. Iya benar, kita bisa memanipulasi data. Awalnya kita menghitung, kemudian ternyata H0 ditolak. Oh maaf, ternyata H0 diterima, tidak ada pengaruh. Maka, wah, saya memanipulasi skor-skor data-data itu. Sehingga yang awalnya H0 diterima menjadi H0 ditolak. Yang awalnya tidak ada pengaruh, akhirnya ada pengaruh. Ini sudah biasa terjadi di kuantitatif, bukan rahasia umum lagi. Tapi ingat ya, hati-hati ya, jangan sampai kalian terbiasa menggunakan manipulasi data seperti ini. Kesalahan seperti ini adalah kesalahan yang fatal. Jika pengujimu mengetahui hal itu, bukan tidak mungkin kalian akan tidak diluluskan. Mengulang, mengganti judul, berat sekali. Ya, saya sarankan bagi mahasiswa atau seorang praktisi atau dosen yang menggunakan kuantitatif dalam penelitiannya, tolong jangan terbiasa menggunakan manipulasi seperti itu. Ya, tetap saya sarankan yang apa adanya saja. Ya, manipulasi data itu jika yang uji tidak di bidang mungkin dia akan lolos. Tapi kalau yang menguji skripsi, tesis, disertasimu itu orang yang bidang, pasti ketahuan. Saya contohnya ketika menguji kuantitatif, jangan harap mahasiswa bisa memanipulasi data. Mengapa? Karena saya minta skor mentah. Ya, jadi untuk mendeteksi kecurangan seperti itu, saya sebagai penguji pasti minta skor mentah. Ya, kemudian saya operasikan, kemudian saya crosskan dengan hasil printout. Tidak sama akan ketahuan dia. Seperti itu. Ya, memang kita bisa mengutak-atik data kalau dalam kuantitatif. Tapi itu tadi, ingat, itu kalau ketahuan merupakan kesalahan fatal ya. Tolong berpikir yang lebih jernih lagi. Tolong berpikir 1000 kali lagi sebelum Anda melakukan hal tersebut. Ya. Jangan sampai dengan kesalahan seperti itu Anda nanti menyesal di kemudian hari. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada semua mahasiswa antara kualitatif dan kuantitatif. Kalian bisa bebas menentukan kual atau kuant, tergantung kajian yang mau kalian gali ya. Sebagai tambahan ya, sebuah penelitian yang bagus ya, ini untuk kepada semuanya juga saya sampaikan kembali, jangan kalian itu meneliti hal yang luas ya, tapi dangkal analisisnya. Saya ulangi lagi ya, jangan kalian itu melakukan penelitian dengan tema yang luas tapi analisisnya dangkal. Jangan. Lebih baik kalian melakukan penelitian itu dengan skup yang sempit ya, yang sempit skupnya, ruang lingkupnya sempit, tapi analisis kajiannya itu dalam ya. Hindari penelitian dengan karakter yang luas skupnya tapi dangkal. Sebaliknya, kalian harus meneliti itu dengan skup yang sempit, spesifik maksudnya, tapi analisisnya sangat dalam. Oke,